Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar manajemen pemasaran. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri kelompok kami siapa saja. Perkenalkan dari nama saya dulu. Nama saya Miki Haikal, NPM-nya 2023 145 00967. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Farah Salva Maulana Mako Prawira dengan NPM 202314500963. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahma, NPM saya 2023 1450 1000. Saya Gensa Faregina dengan NPM 2023 14500 Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 2023 1450 1011. Perkenalkan, nama saya Satsikirana Bilkisti dengan NPM 2023 14500 986. Ya, kita mulai awalannya. Pengantar manajemen pemasaran dan baruan pemasaran seperti yang terlihat di layar. Topik besar yang akan kelompok kami bahas hari ini adalah pengantar manajemen pemasaran dan baruan pemasaran. Pada bagian awal ini kami akan fokus membangun fondasi pemahaman kita bersama mengenai apa itu pemasaran dan mengapa manajemen dalam pemasaran itu sangat krusial. Mari kita mulai dengan definisi dasarnya. Ya, di slide ini untuk memahami topik ini, pertama-tama kita harus sepakat dulu tentang apa itu pemasaran. Di sini kelompok kami mengutip definisi dari pakar termuka yaitu Philip Kotler. Beliau menjelaskan pemasaran sebagai proses. Proses ini seperti yang teman-teman bisa lihat melibatkan 3 kunci kegiatan. Yang pertama itu mengumpulkan informasi, yang kedua itu mengelola informasi, dan yang ketiga menyebarkan informasi. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan utama untuk membentuk kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi pemasaran bukanlah sekedar aktivitas menjual, melainkan sebuah proses strategis yang menghubungkan produsen dengan pasar. Ya, di slide selanjutnya ini definisi manajemen pemasaran. Jadi itu baik setelah kita memahami apa itu pemasaran, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi jika penambahan kata manajemen di depannya. Misal definisi manajemen pemasaran ini masih dari Philip Kotler. Intinya adalah jika pemasaran itu adalah prosesnya, maka manajemen adalah cara kita mengelola keseluruhan proses tersebut. Fokusnya pada aktivitas manajemen seperti merencanakan, menerapkan, dan mengawasi semua strategi pemasaran agar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, disinilah letak peran seorang manajer pemasaran. Nah, di slide sekarang kita mungkin timbul pertanyaan, untuk apa semua proses dan manajemen ini dilakukan? Apa tujuan akhirnya? Di slide ini kelompok kami telah merangkum ada 6 tujuan utama manajemen pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar, yaitu menekankan kompetensi. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi solusi bagi pasar. Yang ketiga itu meningkatkan nilai perusahaan, membangun reputasi dan citra positif. Dan yang keempat itu mengurangi biaya pemasaran, bekerja secara efisien dan tepat sasaran. Yang kelima itu meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas. Dan yang keenam itu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk terus bertumbuh. Keenam tujuan ini menjadi kompas bagi setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran konvensional dan juga pemasaran digital. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemasaran konvensional. Apa sih pengertian dari pemasaran konvensional itu? Nah, pemasaran konvensional adalah segala bentuk promosi pemasaran antara perusahaan dan juga konsumen yang menggunakan media tradisional seperti televisi, koran, media cetak, dan juga iklan yang ada di tempat umum. Untuk kelebihan dari pemasaran konvensional itu yang pertama, dianggap lebih kredibel dan juga membangun kepercayaan. Yang kedua, pesannya tunggal sederhana sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, itu tidak tergantung dengan internet. Untuk kekurangan dari pemasaran konvensional itu yang pertama, komunikasinya terjadi satu arah. Yang kedua, kurang fleksibel. Dan yang ketiga, itu efektivitasnya rendah. Yang kedua adalah pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital atau digital marketing adalah kegiatan promosi pemasaran yang memanfaatkan media digital atau internet untuk mencapai konsumen sebagai sarana utamanya. Contoh medianya itu yang pertama ada email, website, media sosial, pemasaran online, dan juga pemasaran mobile. Untuk kelebihan dari pemasaran digital, ini yang pertama, jangkauannya luas, yang kedua hemat biaya, dan yang ketiga efektif dan efisien. Untuk kekurangan dari pemasaran digital ini, yang pertama mudah ditiru oleh oknum lain, yang kedua ketergantungan pada teknologi, dan yang ketiga membutuhkan proses waktu yang lumayan lama. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai perbedaan pasar konvensional dan juga pasar digital. Yang pertama itu ada media. Pemasaran konvensional menggunakan media seperti televisi, cetakan, koran, dan juga iklan di tempat-tempat umum. Sedangkan pemasaran digital menggunakan media seperti media sosial, website, email, pemasaran online. Yang kedua adalah interaksi. Pemasaran konvensional menggunakan interaksi satu arah, di mana perusahaan menyampaikan pesan atau informasi, tetapi tidak mendapat feedback atau tanggapan dari konsumen. Sedangkan pemasaran digital menggunakan interaksi dua arah, di mana konsumen dapat memberikan tanggapan, review, bahkan pertanyaan melalui media sosial atau platform digital yang telah disediakan. Yang ketiga adalah personalisasi. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesanan dan juga produk sesuai dengan perilaku dan juga preferensi konsumen yang tidak selalu mungkin dalam pemasaran konvensional. Baik, saya akan melanjutkan perbedaan pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Yang keempat itu ada analisis data, di mana untuk pemasaran konvensional itu tidak memiliki akses data yang mendalam tentang konsumen. Jadi itu informasi tentang konsumennya sangat terbatas dan tidak dapat diukur secara presisi. Kalau misalkan pemasaran digital itu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut tentang perilaku konsumen. Data ini dipakai oleh perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk di masa yang akan datang. Nah, biasanya data ini mengetahui apa yang sedang diminati dan dicari oleh konsumen dan tahu dari mana saja konsumen itu datang. Lalu yang kelima itu ada aksesibilitas, di mana pemasaran digital itu sangat memungkinkan untuk mencapai konsumen di mana dan kapan saja. Kenapa? Karena memanfaatkan suatu platform online dan media sosial yang dapat diakses 24/7. Lalu ada pemasaran konvensional, yaitu terbatasnya pada waktu maupun tempat. Contohnya, iklan billboard yang ada di tempat tertentu saja, dan iklan di TV itu hanya pada jam tayang tertentu, dan juga toko fisik atau offline store itu hanya buka pada jam operasional tertentu. Ada definisi dari bauran pemasaran. Menurut Philip Kotler, pada tahun 2016 ia menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah proses menghubungkan produksi, distribusi, dan penjualan dalam suatu sistem pemasaran yang terintegritas. Jadi ia menekankan pada integrasi, bahwa pemasaran itu bukan hanya tentang menjual produk saja, tapi bagaimana suatu kerangka ini bekerja, mulai dari pembuatan produksi, bagaimana produk itu sampai pada tangan konsumen, dan transaksi akhir dari produk itu tuh seperti apa. Nah, jadi semuanya itu harus bekerja secara harmonis dan juga mendukung. Dengan pemasaran terintegritas, memastikan bahwa semua elemen bauran pemasaran itu selaras untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada
Pendapat menurut Sunyoto pada tahun 2013, ia menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah suatu kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel yang dapat dikendalikan perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Jadi maksudnya bahwa kombinasi variabel itu bukan hanya terdiri dari satu atau tunggal hal saja atau elemen, tetapi banyak elemen. Lalu dapat dikendalikan perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat mengolah, mengubah, dan menyesuaikan elemen bauran pemasaran. Yang kita tahu itu ada 4P biasanya. Ini tuh disesuaikan lagi dengan strategi pemasaran perusahaan. Lalu untuk mempengaruhi reaksi pembeli atau konsumen dengan tujuan menciptakan respon yang diinginkan dari pasar. Nah, ini tuh bisa respon tentang peningkatan pembelian, kesadaran merek, atau loyalitas pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bauran pemasaran, di mana perkembangan bauran pemasaran itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada digitalisasi dan teknologi informasi, kedua ada pemasaran berbasis data, ketiga ada pemasaran sosial dan media sosial, dan yang keempat ada pemasaran berbasis konten. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai digitalisasi dan teknologi informasi, di mana dengan kemajuan teknologi informasi, bauran pemasaran kini telah berkembang menjadi lebih terintegrasi dan digital. Produksi, distribusi, dan juga penjualan sekarang seringkali terhubung melalui sistem yang terintegrasi secara digital, memungkinkan perusahaan untuk merespon kebutuhan konsumen dengan cepat dan lebih efisien. Sekarang ini, karena teknologi sudah semakin maju, perusahaan itu bisa mengatur semuanya lewat sistem digital. Contohnya, kalau dulu itu jualan harus lewat toko fisik, sekarang itu bisa pakai website atau aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop. Nantinya, barang diproduksi, dikirim sampai ke tangan pembeli, semuanya itu bisa dipantau lewat komputer atau handphone. Jadi perusahaan itu bisa kerja lebih cepat dan gak buang-buang waktu. Misalnya kita pesan barang lewat online shop, beberapa menit kemudian langsung ada notifikasi kalau barang kita sedang diproses. Nah, itu contoh bagaimana teknologi membantu pemasaran jadi lebih cepat dan juga efisien. Perkembangan yang kedua yaitu pemasaran berbasis data. Dengan kemajuan dalam analitik data dan teknologi AI atau Artificial Intelligence, perusahaan kini dapat mengumpulkan, menganalisis, dan juga menggunakan data konsumen untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka. Ini itu memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemasaran. Nah, intinya itu, sekarang perusahaan nggak lagi untuk menebak-nebak apa sih yang disukai konsumen. Nah, sekarang dengan bantuan data dan teknologi seperti AI, mereka itu bisa tahu secara detail minat bahkan apa yang sering dicari oleh konsumen. Misalnya, saat kita sering mencari sepatu olahraga di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia itu, nantinya produk yang di beranda pasti munculnya itu seputar sepatu olahraga. Nah, itu karena data kita itu dianalisis lalu digunakan untuk menyesuaikan promosi atau produk yang ditampilkan. Nah, dengan cara ini perusahaan itu bisa lebih tepat sasaran, cepat tanggap sama kebutuhan konsumen, dan tentunya itu lebih hemat waktu dan juga biaya. Jadi pemasaran sekarang itu nggak cuma pintar, tapi juga cermat karena dibantu oleh data. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran sosial dan media sosial. Dengan perkembangan media sosial dan platform digital lainnya, bauran pemasaran telah berkembang untuk mencakup strategi pemasaran. Saat ini perkembangan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya telah mengubah strategi pemasaran. Pemasaran tidak lagi hanya mengandalkan iklan satu arah, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan konsumen. Melalui media sosial, perusahaan dapat membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Mereka bisa menerima umpan balik secara langsung seperti kritik atau saran dari konsumen. Informasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan produk maupun pelayanan mereka. Jadi, media sosial bukan lagi hanya tempat promosi, tetapi juga alat komunikasi dua arah yang sangat penting dalam strategi pemasaran modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasaran berbasis konten. Dengan meningkatkan konsumen yang mencari informasi dan pengalaman, perusahaan kini menggunakan strategi pemasaran berbasis konten untuk menarik, mengedukasi, dan membangun hubungan dengan konsumen.
Pemasaran ini fokus pada pembuatan dan penyebaran konten yang bermanfaat dan menarik bagi audiens. Kontennya bisa berupa artikel, video, ataupun postingan di media sosial yang bersifat edukatif maupun menghibur. Tujuannya yaitu untuk menarik perhatian audiens dan membangun kepercayaan terlebih dahulu, bukan langsung menjual produk. Ketika konsumen merasa terbantu atau mendapatkan nilai dari konten yang kita buat, mereka akan lebih percaya dan lebih tertarik untuk membeli produk kita di kemudian hari. Jadi, pemasaran berbasis konten yaitu strategi jangka panjang untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bauran pemasaran atau biasa dikenal dengan 4P. Yang pertama adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua ada price atau harga, adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang, atau biaya yang dikenakan kepada konsumen untuk mendapatkan produk. Yang ketiga ada place atau tempat, adalah lokasi di mana produk atau jasa tersedia untuk dibeli konsumen. Contohnya bisa berupa toko fisik, online, atau platform digital lainnya. Yang keempat ada promotion atau promosi, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang suatu produk. Bisa melalui iklan, pemasaran, digital, acara, dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bauran pemasaran lainnya. Yang pertama itu ada people, yaitu semua orang yang terlibat dalam penjualan, pelayanan, dan interaksi dengan pelanggan. Contohnya manajer pemasaran, karyawan penjualan, dan distribusi. Yang kedua ada proses. Proses adalah prosedur dan aliran kerja yang terlibat dalam memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Contohnya, pembuatan smartphone yang melibatkan desain, pengembangan perangkat lunak, pengemasan, dan distribusi yang efisien. Yang ketiga ada physical evidence, adalah lingkungan fisik dan semua elemen yang terlihat yang terkait dengan produk atau layanan, seperti desain toko, toko fisik, dan situs web online. Yang keempat, psikologikal. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana pikiran, emosi, dan motivasi manusia berinteraksi dengan berbagai elemen pemasaran, seperti konten, komunikasi, dan desain. Contohnya, pemasaran smartphone menekankan pada kenyamanan penggunaan, desain elegan, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi yang kompleks. Ada proportion atau proportion value, di mana proporsi yang ditawarkan kepada konsumen adalah pengalaman penggunaan yang menyenangkan, keamanan data, dan untuk menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar. Nah, proporsi ini tuh bukan hanya menawarkan fitur produk, tapi lebih kepada manfaat dan juga solusi yang diberikan pada pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Nah, produk itu tuh mencakup 3 hal. Yang pertama itu pengalaman penggunaan yang menyenangkan, di mana biasanya itu kita seperti menggunakan aplikasi yang terdapat desain yang menarik dan tidak adanya bug ataupun error. Lalu keamanan data. Jadi contohnya itu bisa dari Google Drive yang sering kita gunakan, itu menekankan adanya fitur keamanan data. Lalu yang terakhir itu menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar. Contohnya seperti kita yang memakai atau ingin membeli laptop, yang pasti harus punya RAM besar dan prosesor yang tinggi, dan juga optimasi OS dan GPU yang kuat untuk grafis. Demikian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikan.